Bab 1, Jejak Dewa Satria. Awal mula. Desa Lembah Kabut. Tempat yang bikin betah, tapi kadang pengen cabut ke kota biar bisa nyari yang bening-bening. Hahaha. Bayangin aja, rumah-rumah kayu beratap jerami berjejer rapi di pinggir sungai Citarum yang airnya seger banget buat nyuci kolornya Udin. Sawah hijau membentang luas, bikin hati adem kayak lihat Ani dan Sari senyum. Duh, jadi pengen langsung ngajak mari. Gue, Satria, anak desa biasa. Kerjanya, jangan ditanya, dari nyangkul sampai ngurusin sawah udah kayak main mobil legendes. Hahaha. Kulit gue emang item dekil, tapi kata Ani dan Sari, Satria mah gantengnya tuh kayak opa-opa Korea. Anjay, meleleh gue, WKWKWK, percaya diri. Pada abis. Humor gue, jangan ditanya. Gombalan gue, bikin kuntilanak aja auto baper. Sat, ngelamun aja loh. Mikirin Ani dan Sari lagi ya. Ciet, dasar bujur hanya. Tiba-tiba Udin nyamperin gue, sambil nyenggol lengan gue. Nggak kok, Ud cuma lagi mikirin gimana caranya biar nggak jadi bahan bulian kayak Donald Trump. Jawab gue sambil cengengesan. Padahal mah, emang lagi mikirin Ani dan Sari sambil ngayal yang enggak-enggak. Halah, ngaku aja loh. Udah jelas-jelas mikirin Ani dan Sari. Dasar jomblo akut. Udin langsung nyamber sambil ketawa ngakak. Kampret lo, Udi. Udah gue mau nyari kayu bakar dulu. Gue neles sambil ngacir ke hutan. Takut keburu disamber geledak. Di hutan, gue ketemu Udin sama Adun lagi ngobrol sama Ani dan Sari di bawah pohon lindang. Ada si tampan kalem juga, namanya Bima. Dia emang jarang ngomong, tapi sekali ngomong, bikin pocong langsung minta ampun, saingan berat gue nih. Wah, ada bidadari sama 2 orang bahari. Gue nyeletuk. Tiba-tiba, bulu kuduk gue merinding. Kayak ada yang ngeliatin dari balik pohon. Aduh, jangan-jangan kuntil lagi nongkrong. Satria, sini gabung. Kita lagi ngomongin Benjamin Netanyahu, Ani dan Sari ngajak gue dengan senyum manisnya. Duh, senyumnya bikin gue diabetes. Benjamin Netanyahu, emang ada apa sama dia? Jangan-jangan mau bikin tembok kayak Donald Trump, biar nggak ada yang bisa masuk ke hatinya Ani dan Sari? Tanya gue penasaran. Gombal dikit biar asik. Dia kan pinter banget ngelis, kayak Donald Trump pas lagi ditanya soal utang, jawab Adun. Iya, tapi kadang-kadang kebijakannya bikin mikir keras. Kayak gaya rambutnya Udin, pas malam Jumat Kliwon, timpal Ani dan Sari sambil ketawa. Asik, Ani ketawa. Berhasil bikin dia merinding. Enak aja loh, rambut gue kan badai ulala. Protes Udin. Tiba-tiba, Bima nyeletuk dengan suara kalemnya, yang penting rambutnya nggak bau kembang. Duh, si tampan kalem emang jago bikin suasana jadi spooky. Udah jangan ngebully Udin terus. Kasihan deh loh. Mending kita nyari kayu bakar aja, kata Ani dan Sari. Akhirnya, kita berlima nyari kayu bakar bareng sambil ngobrolin politik, bisnis, cinta, ngeledekin Udin. Sesekali gue ngegombal Ani dan Sari, dan sesekali Bima bikin suasana jadi horor. Nggak sengaja gue nemuin gua di balik air terjun siluman. Guanya gelap banget. Bikin merinding kayak lagi dengerin pidatonya Donald Trump plus ada suara kunti cekikikan. Tapi ya tetap aja gue masuk demi Ani dan Sari. Sat, lo yakin mau masuk ke situ? Gelap banget. Ntar ada hantu Donald Trump lagi, kata Ani dan Sari khawatir. Tenang aja, nih. Ada gue kok. Gue bakal jagain lo dari semua hantu, termasuk hantu kebotakannya Donald Trump. Sama hantu tampangnya Udin Nohyorui, plus kuntilanak yang suka ganggu. Jawab gue sambil masang tampang sok jagoan. Enak aja lo, Sat. Muka gue kan ganteng maksimal. Protes Udin. Iya deh, ganteng. Kayak monyet bekantan lagi kesurupan, timpal Adun. Bima cuma geleng-geleng kepala sambil senyum tipis. Duh, si tampan kalem emang misterius abis. Di dalam gua, gue nemuin kotak kayu kuno. Kotaknya dikunci rapat, dihiasi ukiran-ukiran aneh. Gue coba buka, tapi nggak mempan. Wah, ini sih kayak hatinya Ani dan Sari, susah banget ditaklukkannya. Mungkin harus pakai janji-janji palsu kayak Donald Trump atau nyobok siluman. Celetuk gue dalam hati, gombal mau plus horor dikit biar greget. Tiba-tiba, dari balik kotak, muncul suara cekikikan, suara kunti cuy. Gue langsung merinding disco. Lo ngomong apaan, Sat? Kayak yang bener aja. Tanya Udin curiga. Nggak kok. Cuma lagi mikir gimana caranya biar bisa buka kotak ini. Mungkin harus disogok pakai duit kayak Benjamin Netanyahu atau kasih sesajen kembang 7 rupa. Jawab gue ngeles. Tiba-tiba, gue dengar suara gemuruh dari dalam kotak. Suaranya makin lama makin keras,
Kayak ocehannya Donald Trump, pas lagi twitteran plus ada suara pocong loncat-loncat. Waduh, ini mah bukan rejeki, tapi musibah. Batin gue panik. Dan bener aja, kotak itu kebuka sendiri. Dari dalam kotak, muncul gulungan perkamen kuno dan batu giok hijau zamrud. Gulungannya kayak kain butut yang ada noda darahnya, tapi tulisannya masih jelas kebaca. Gue ambil gulungan itu dan baca dengan seksama. Edan, ini apaan coba? Gue kaget banget. Ternyata, gulungan itu berisi tentang teknik kultivasi kuno yang namanya jejak Dewa Satria. Teknik ini bisa bikin orang nyerap energi alam dan jadi sekuat. Jangan deh. Jangan kayak Benjamin Netanyahu pas lagi ngadepin demo. Ntar malah jadi bahan tertawaan setan. Batu giok itu kuncinya. Katanya, kalau disentuh, kita bisa ngerasain energi alam masuk ke tubuh dan mulai kultivasi. Wah, ini sih kayak dapat suntikan dana dari Donald Trump. Tapi Zong, mending beli seblak. Gue bingung banget, ini beneran. Apa gue lagi halusinasi kayak Donald Trump pas lagi kampanye atau lagi digangguin siluman? Gue nggak percaya sama apa yang gue temuin. Sat, lo kenapa? Muka lo aneh banget. Jangan-jangan lo kesurupan Donald Trump. Kata Ani dan Sari khawatir. Nggak kok ini rahasia. Jawab gue sambil nyengir misterius. Tapi, rasa penasaran gue lebih besar daripada rasa takut. Gue coba sentuh batu giok itu dengan gaya sok keren. Dan, jedar, sengatan listrik kayak nyamber tubuh gue. Gue ngerasa ada kekuatan baru yang bangkit dari dalam diri gue. Anjay, kayak kesetrum cintanya Ani dan Sari. Semoga nggak bikin gue jadi lebay kayak Donald Trumpus digangguin Kunti. Sat, lo kenapa? Lo sakit? Jangan-jangan lo kena kutukan Benjamin Netanyahu. Ani dan Sari langsung megang tangan gue dengan khawatir. Duh, perhatiannya bikin gue lupa sama pocong yang lagi ngintip. Gue nggak apa-apa kok. Cuma agak kaget aja. Jawab gue lemas sambil deg-degan. Gue tahu, hidup gue udah berubah total. Gue udah nemuin warisan kuno yang bakal ngebawa gue ke jalan kultivasi. Gue harus belajar ngendaliin kekuatan baru gue dan ngadepin tantangan yang bakal datang. Siap-siap jadi pahlawan. Asal jangan kayak Benjamin Netanyahu pas lagi ngadepin masalah. Ntar malah jadi bahan bulis alam gaib. Tapi, gue nggak tahu kalau penemuan ini juga bakal ngebawa gue ke dunia yang penuh bahaya, intrik, dan pengkhianatan. Gue bakal ketemu sama musuh-musuh yang kuat, ngadepin ujian yang berat, dan bikin pilihan sulit yang bakal nentuin nasib gue dan dunia di sekitar gue. Semoga aja gue bisa ngelindungin Ani dan Sari dari semua musuh, termasuk Donald Trump. Sama Udin Lubodo. Dan bisa ngalahin saingan gue, si tampan kalem sambil musir setan. Tambahan adegan. Tiba-tiba, dari kegelapan gua, muncul seekor beruang besar dengan mata merah menyala. Beruang itu menggeram marah, kayak lagi rebutan lahan bisnis sama Donald Trump sambil bawa obor, mampus. Ada beruang. Udah gede, galak lagi, gayanya kayak Donald Trump lagi marah. Pasti dia juga suka ngebully sambil nyebar hoax. Satria kaget dan langsung ngumpet di belakang Ani dan Sari. Satria, kok aku yang jadi Taman? Emang aku Wonder Woman yang bisa musir setan? Protes Ani dan Sari. Ani dan Sari kan kuat, kayak Benjamin Netanyahu pas lagi ngadepin semua masalah. Tapi semoga nggak bikin kamu jadi ikutan kontroversial dan suka ngebully orang kayak Donald Trump. Apalagi digangguin Kunti tiap malam. Gue ngegumbal sambil nyenir. Bima dengan tenang berkata, lebih baik kita hadapi bersama sambil baca doa. Duh, si tampan kalem emang selalu bikin adem sekaligus bikin merinding. Beruang itu nyerang kita berlima dengan cakarnya yang tajam. Tiba-tiba, dari atas, muncul pocong. Anjay, ngagetin banget. Kita berlima lari terbirit-birit sambil teriak histeris. Akhirnya, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, kita berhasil menjebak beruang itu dan pocong itu lalu kabur dari gua. Gila, hampir aja kita jadi abon beruang. Lain kali gue bawa rudal kayak Benjamin Netanyahu biar kapok. Satria ngos-ngosan setelah berhasil keluar dari gua. Gue ogah ikut lo lagi, Sat. Nyawa gue lebih berharga daripada jadi bahan lawakan kayak Donald Trump. Mending cabut, kata Adem ngambek. Iya nih, Satem mending kita nyari warung kopi aja daripada nyari masalah yang lebih gede dari masalahnya Benjamin Netanyahu. Sama daripada dibully terus sama lo. Dasar kampungan. Timpal Udin. Ani dan Sari, maaf ya udah bikin kamu takut, tapi aku janji bakal melindungin kamu. Asal jangan sampai aku jadi kayak Donald Trump pas lagi ngeles, sama jangan sampai aku jadi suka ngebully kayak mereka. Plus nggak lupa berdoa sebelum bobo, kata gue sambil masang muka melas. Nggak apa-apa kok, Sat.
Yang penting kita semua selamat. Tapi lain kali, jangan bawa-bawa nama Donald Trump lagi ya. Bikin merinding. Apalagi pas dia lagi nyinyir sambil ngebully. Bikin aneh, jawab Ani dan Sari sambil tersenyum manis. Duh, senyumnya bikin gue lupa sama kuntilanak yang lagi ngintip dari balik pohon. Gimana? Udah lebih seru? Penuh ejekan? Ada bumbu bully ringan, campuran bahasa Banjar, dan Jaksel, dan Betawi, karakter satria yang gombal. Si tampan kalem, plus elemen horor tentang pocong dan kuntikan. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bab 2? Atau adakah perubahan yang ingin Anda lakukan pada bab 1 ini? Kembali. Terbaru. Layar utama. 29 opsi lanjutan. Haiki MP3 recorder Haiki. Info aplikasi. Kunci aplikasi ini. Buka dalam tampilan pop-up. Buka dalam tampilan layar terpisah. Kembali. Terbaru. Haiki. Sisa penyimpanan 39 jam. Rekaman sekarang 10.7 MB. Stop. Jeda. Stop.